dan kemudian tidak melibatkan masa lalumu kepada dia, karena orang beda-beda guys. Jangan karena kamu dulu di masa lalumu bersama orang yang lama mengalami kegagalan hanya gara-gara masalah keuangan, maka yang mau datang yang baru pun pasti akan gagal gara-gara tipikal keuangannya sama dengan orang dari masa lalumu. No, you cannot think like that ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk para single atau jomblo di bulan September 2023 ya guys. Sebelumnya aku mohon maaf atas keterlambatan readingan untuk single ini guys, karena memang ya begitu deh. Ada urusan yang harus diurusin dulu, tapi aku akan kejar semuanya selesai sebelum tanggal 31 ya. Zodiaknya apa ini Ray? Aku masih belum tahu, karena seperti biasa readingan untuk para single kita akan take it on the spot before the reading ya. Jadi aku akan undi sebelum buka kartu. Apapun zodiak yang akan aku bacakan kali ini, yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, dan itu adalah hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Perlu kalian ingat juga bahwa readingan single di Be Delightful adalah untuk melihat peluang relationship yang ditawarkan di bulan September. Relationshipnya bisa macam-macam ceritanya guys, bisa yang penuh dengan air mata, bisa yang penuh dengan kebahagiaan, bisa yang bikin jerah, bikin kapok, atau bisa juga akan menyenangkan ya, long term, atau untuk yang terakhir kalinya sampai akhir hayat. Kalian akan langsung tahu apakah tawaran relationship ini yang datang di bulan September ini sebaiknya diterima atau ditolak saja, di skip saja, dari cara-cara aku menyampaikan pesan dan kemudian dari kartu-kartu yang terbuka ya, because this is your life, you choose what kind of life you wanna do. Oke. Kita akan lihat dari dua sisi yang berbeda ya guys. Yang pertama dari sisi kamu, dan kita akan pakai deck ini untuk kamu. Kenapa kamu jomblo? Apa yang terjadi padamu? Dan kemudian kita akan segera melihat peluang kamu itu dalam bentuk apa, atau kira-kira gimana ceritanya begitu ya. Jadi kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dari sisi kamu dan tertarik untuk melihat dari sisi dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Kita akan pakai deck yang ini untuk dia ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya. Mudah-mudahan gak ada masalah lagi sih, belakangan ini udah mulai jarang ya. I don't know, mungkin sudah diperbaiki oleh Nyawer sama Sosiabas. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ke depannya. Oke, kita akan segera lihat zodiak yang mau di reading. Halo Zombloers. Ini dia guys. Ada Pisces. Halo Pisces jomblo, apa kabar? Kita akan segera lihat peluang relationship yang datang untuk kamu di bulan September ini ya. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu Oracle. Ini adalah pilot untuk readingan ini. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Pisces. Pisces, single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for September 2023. Pisces kayaknya udah gak betah banget jomblo ya. Sampai kamu tadi curi start. Ada yang mau keluar tadi Pisces, tapi kamu tikung. Kamu jangan suka-suka nikung dong, aduh. Pisces. Ya ini dia. No. Satu saja, dia keluarin dua Pisces. Ya, oke. New love. Pisces di September ini yang single jatuh cinta ya guys. Mari kita lihat, embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. Work prospect, kemungkinan besar dari kalangan kerjaan kamu ya. Kalau kamu adalah Pisces pebisnis, kemungkinan rekan bisnismu, partner bisnismu, atau vendormu, suppliermu. Kalau kamu adalah Pisces budak corporate, dia ini satu kantor samamu, atau kalau bukan satu kantor, kalian itu sering ngobrol tentang pekerjaan, akan sering berbicara tentang pekerjaan, nyambung begitu. Mungkin kamu bagian sales, dia bagian sales. Mungkin kamu di bagian marketing, dia bagian marketing begitu. Akan nyambung pembicaraannya. Dan ini akan mengembangkan tentang karirmu katanya. Relationship ini dalam hal romance yang mau datang di bulan September ini juga akan berpengaruh baik kepada perkembangan karirmu katanya guys, atau spiritual growth.
ya. Spiritual growth ini, kalau udah kita ngomong spiritual growth, macam-macam ceritanya guys. Bisa jadi dia akan membantu healing kamu atas masa lalumu, bisa jadi juga dia akan membantu kamu untuk lebih yakin dengan masa depanmu begitu. Tapi yang jelas kalau spiritual growth itu berkaitan dengan soul atau jiwa ya. Jadi pentacles-nya dapat, emotion-nya juga dapat. Wow, kamu beruntung Pisces. Mari kita lihat guys. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces, single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for September 2023. Thank you. I'm nervous guys. I'm nervous just like you Pisces. Okay. The Four of Wands. Ini adalah komitmen guys. Kartu pacaran ya. Ini kalau nggak pacaran pun bisa tinggal bareng ya. Ada yang moving in, mungkin akan ada seseorang yang pindah masuk ke apartemen kamu atau mulai tidur di kos-kosan kamu, whatever. Tapi yang jelas belum ke arah pernikahan. Aku lihat di sini di 6 bulan ke depan masih Four of Wands, komitmen ya. Halo, ya ini dia. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. The Ten of Wands, wow. Four of Pentacles, Six of Pentacles, Five of Pentacles, Seven of Wands, dan kemudian Ten of Pentacles. Somebody is going to introduce someone to their family, guys. Antara kamu Pisces yang akan mengenalkan seseorang ke keluargamu, atau kamu akan dibawa ke keluarga seseorang untuk diperkenalkan. Silakan Pisces, kamu rapi-rapikan dirimu dari sekarang guys, karena di 6 bulan ke depan kamu akan meet new family in your life. Ya, this is the Four of Cups. Ada kemungkinan kamu akan melewatkan kesempatan ini karena ini cerita tentang opportunity. Dan seperti di awal aku bilang, kamu bisa skip atau terima tawaran ini. Yes. The Four of Pentacles yang menjadi challenge-nya. This is about me. Aku maunya begini, aku pengennya begini, maunya begini, maunya begitu. Maunya yang datang itu begini, maunya yang datang itu begitu, maunya The Four of Pentacles a little bit selfish guys. Kayak kalian itu hanya memikirkan tentang diri kalian sendiri. Jadi kadang-kadang tawaran relationship itu datang tidak 100% seperti apa yang kita bayangkan Pisces. Tapi kamu itu kayak punya standar tersendiri mengenai relationship di dalam hidupmu. So guys, this is your call ya. Kalau nanti kamu mau lepaskan silahkan, tapi itu akan dalam bentuk missing opportunity. Tapi kalau kamu mau terima, the Ten of Pentacles, right? Kita langsung klarifikasi saja, what kind of Four of Cups is this? For my Pisces, thank you. Lihat Pisces, orang baru datang atau new love datang, tapi kamu udah mau lepaskan. Sudah terasa kamu akan lepaskan begitu ya. Pass the devil. Tuh kan gagal move on. Gue udah curiga malu Pisces, benar serius deh guys. Devil ini datang bersama the Eight of Swords. Eight of Swords ini adalah ilusi terpenjara akan seseorang atau kenangan dari masa lalu. Ini yang menggantung, yang menghantui kamu saat ini Pisces. Ini yang membuat kamu akan the Four of Cups. A missing opportunity, kehilangan kesempatan untuk relationship ini. The Nine of Pentacles, I better be alone. Okay. Nine of Pentacles ini tentang keuangan. Kemungkinan besar yang datang ini nantinya ada masalah keuangan, satu. Karena Nine of Pentacles ini artinya kamu tidak pengen diganggu secara finansial dan tidak pengen mengganggu orang lain secara finansial. Kalau boleh yang datang itu ya minimal gajinya sama dengan gajiku. Ya minimal pekerjaannya sama oke-nya dengan pekerjaanku. Aku nggak akan bergantung ke dia, dan please tolong jangan bergantung ke aku dalam hal Pentacles. Ini yang akan let's say membuat kamu mempertimbangkan untuk tidak menerima tawaran ini. Capricorn muncul. Selain itu, apalagi guys yang datang? Baru Capricorn yang paling kuat ya. Selain tadi kamu Eight of Swords ditambah the Devil, berarti masa lalumu ini berkaitan dengan finansial. Kamu merasa dirugikan secara finansial oleh orang dari masa lalumu. Bisa jadi mantan pacarmu, mantan istrimu, atau mantan suamimu. Kamu itu sulit untuk melepaskan atau mengikhlaskan mengenai kerugian finansial. Karena itulah kamu itu sangat defensif sekali dengan orang yang kayaknya kesannya bergantung padamu. The Five of Swords. Dan kamu keras kepala sekali terlihat di sini Pisces. Bisa jadi juga moon kamu di Capricorn atau earth sign sangat kuat sekali di dalam birth chart kamu. Mari kita lihat center of the reading. Chariot. Cancerian datang guys. Ten of Pentacles. Okay. Wow, this is a nice opportunity Pisces. Chariot ditambah the Ten of Pentacles. Ini akan cepat prosesnya guys.
The Eight of Pentacles, lagi-lagi kartu kerjasama, kolaborasi, ya. Partner bisnismu ini, rekan kerjamu. Bisa jadi dia sudah muncul atau akan segera muncul di September ya. Tarot itu cerita siklus. Bisa sudah terjadi atau belum terjadi atau akan segera terjadi. Tapi di September ini, rekan bisnis, partner kerjamu yang akan dekat ke kamu atau orang yang tidak satu kantor denganmu tapi kalian itu berada di same vibes tentang pekerjaan. Kalau tadi yang aku bilang kamu sales, dia sales. Kamu marketing, dia marketing. Kamu orang finance, dia finance, begitu. Jadi nyambung ngomongnya dalam hal Eight of Pentacles. Bisa jadi juga dia menawarkan kerja sama bisnis dengan kamu. Ayo kita bisnis yuk, begitu. Atau kamu akan menawarkan bisnis bareng sama dia. Yang jelas kamu percaya sama ini orang. Kamu percaya sama ini orang. Cuman yang bikin nanti kamu ilfeel guys mengenai keuangan dia, mengenai finansial dia, itu saja. Tapi sementara kalau kamu bisa handle dengan baik masalah finansial ini dan kemudian tidak melibatkan masa lalumu kepada dia, karena orang beda-beda guys. Jangan karena kamu dulu di masa lalumu bersama orang yang lama mengalami kegagalan hanya gara-gara masalah keuangan, maka yang mau datang yang baru pun pasti akan gagal gara-gara tipikal keuangannya sama dengan orang dari masa lalumu. No, you cannot think like that ya. Karena people, different person, different type, different opportunity. Oke, kita teruskan di fokus ada the Six of Pentacles. Six of Pentacles ini sebenarnya one-sided situation ya. Kamu takut nanti one-sided. Bukan tentang love. Not yet. We are not talking about love yet. Six of Pentacles itu hal duniawi. Bisa jadi mungkin kamu dari kalangan ningrat, dia itu jelata begitu. Bisa jadi kamu itu udah big boss Pisces, dia itu baru merintis karir ya. The Five of Wands, Five of Swords, wow. Dan the Three of Cups. Agak aneh guys aku lihat, karena fokus kamu, awareness kamu adalah tentang I'm happy, be myself, being alone. Just me, I'm so happy, itu awareness kamu. Tapi di subconscious mind itu terlihat you are not fine by yourself, being alone. You need somebody. Five of Wands, Five of Swords itu bukan kombinasi yang bagus guys. Five of Wands itu galau karena apa yang kamu pikirkan berbeda dengan tindakanmu. Ingat ya, selalu setiap kali aku bilang Five of Wands, pikiran, hati, dan tindakan itu berbeda. Itu yang selalu kita buat para manusia di dunia ini sehingga hidup kita selalu galau. Kita memikirkan A, kita mengucapkan B, dan kita melakukan C. Itu yang akan selalu membuat energi Five of Wands ada. Dan ini muncul di awareness kamu, ini di pikiran kamu yang kamu sadari. Kamu tahu yang kamu lakukan berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Five of Swords, degil, keras kepala. Oke, udah tahu salah masih dilakukan. Kamu udah tahu beda antara hati, pikiran, dan perbuatanmu, tapi kamu masih tetap lakukan. For what? For the Three of Cups. Three of Cups itu happiness not related to emotion, not related to romance. Berarti ada keluargaku, ada teman-temanku, ada saudaraku, ada karirku, ada bisnisku, whatever. Apapun masih bisa membuat aku happy, but not relationship atau romance relationship. Tapi kalau kita lihat di subconscious mind kamu, oh please somebody come to me, love me. Love me like you do, love me. Aduh, aku jangan nggak boleh ketawa guys. Aku lagi batuk ya. Tuh kan, kalau ketawa jadi batuk. Oke, mari kita teruskan the Five of Pentacles. Apakah ada orang untukku? Tentu saja ada Pisces ya. Apakah aku akan segerain relationship kembali? Tentu saja, it depends on you. No major arcana prominent here guys. No prominent major arcana here. I don't think iya kan? Ya, sama sekali tidak ada major arcana. Kamu kayak lagi dilepas saat ini Pisces. Ketika major arcana datang di dalam kartu besar, itu artinya banyak divine intervention yang masuk ke dalam hidupmu. Disitulah biasanya orang ditolak masuk ke hidup kita guys, tanpa kita sadari. Atau orang disingkirkan dari hidup kita. Begitulah biasanya kalau major arcana di kartu besar. Tapi aku tidak melihat ada major arcana di kartu besar. Four of Cups minor, Seven of Wands minor, Ten of Wands minor, Ten of Pentacles minor, Six of Pentacles minor, Five of Pentacles minor. You with your own right now Pisces, and you mess up guys. Itu kan Knight of Pentacles sampai Four of Wands. Oke. Justice dan kemudian Four of Wands, imbalance, situasi ini gak seimbang, gak stabil. It's not fair, it's like that. Aku rasa ini tidak adil bagiku, hidupku ini tidak adil, hidupku ini gitu. Karena kadang tidak seimbang menurutmu ya. Tapi lagi-lagi di fokusmu, I better be alone.
Untuk keluar dari the five of wands ini Pisces, kamu harus menyamakan pikiran, hati, dan perbuatanmu. Itu saja. Gampang guys. Hidup ini akan selalu ada naik dan turunnya. Banyak cerita tentang hidup ini. Tapi kalau dari diri kita sendiri sudah beda-beda, A, B, dan C, kita tidak akan pernah bisa enjoy the story of the life. Let me clarify the seven of wands. Protective. Kamu kayak memblokir dia dari hidupmu, ya. Kamu akan mencoba untuk tidak dengan mudah mengizinkan ini orang masuk. Knight of Cups, Page of Wands. Kemungkinan besar dia sudah punya pasangan, guys. Nanti kita lihat lagi ya. Kemungkinan besar dia saat ini sudah punya pasangan. The Seven of Cups bermasalah. Knight of Cups, Page of Wands, dan The Star Aquarius juga datang. Knight of Cups, Seven of Cups, The Page of Wands. Lucu Pisces. Kehadiran ini orang membuat kamu yakin bahwa kamu punya kesempatan di masa lalu. Kalaupun nanti bukan dia, tapi ada yang lain. Kayak ada standar tertentu dari orang ini. Loh, dia aja ternyata masih suka ya sama aku. Ternyata dia suka ya sama aku. Oh, berarti untuk dapetin orang-orang yang kayak dia, at least yang satu vibes dengan dia itu bisa ya aku ya. Aku ini masih menarik ya. Aku ini masih ganteng, masih cantik ya. Jadi ini orang kayak memberikan pencerahan padamu tentang who are you? Who are the real you? That's the spiritual growth. This person make you find your own worth. Yes. Yang tidak kamu lihat selama ini. Oh, kamu keras kepala sekali Pisces. Oh my god. Near future, thank you very much. Ten of Pentacles, ya. Yeah. Jadi kalau kamu bisa skip the Four of Pentacles atau selfish sense di bulan September ini dari dirimu sendiri Pisces, dan kemudian mencoba untuk menerima orang ini apa adanya, Ace of Wands, New Beginning, Queen of Pentacles, even kamu masih tetap memikirkan orang lamamu itu, tapi akan ada cerita baru bersama dia, orang baru ini. Jadi nanti kamu akan jalan bersama orang baru ini, kamu akan mengingat-ingat mantanmu itu. Tapi guys, the good news is, kamu akan bisa compare tentang the real relationship antara yang lama dengan yang baru. Kamu akan mengetahui, oh, ternyata yang lama ini bullshit. Ternyata I'm so fuck with that old person. Ternyata begini harusnya relationship. Ternyata begini harusnya romance. Jadi orang lama ini akan tetap ada di dalam pikiranmu untuk membandingkan dia dengan orang baru ini. That's the good point, Pisces. Ace of Wands, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles adalah queen gagal move on. Mana dia? Hangman. Nice guys. Nice guys. The Three of Swords. Yes, aku masih tetap melihat dia sedang bersama orang lain saat ini ya. Jadi kalau kamu adalah Pisces perempuan dan yang mau datang ini laki-laki kan, berarti dia masih punya pasangan, dia masih punya cewek, dia masih punya istri. Kalau kamu adalah Pisces laki-laki yang mau datang ini di bulan September ini akan semakin terlihat energinya di dekatmu, masih punya istri atau masih punya suami atau masih punya istri. Masih punya suami atau masih punya cowok ya. Karena The Three of Swords akan datang di near future bersama The Hangman, Ace of Wands, dan The Ten of Pentacles. It's complicated, Pisces. It's complicated, but still guys ya, orang ini datang dalam bentuk Ace of Wands untukmu. You will learning something about life, romance, emotion with this person. Just go with the flow kayak begitu deh. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa keadaan The Three of Swords ini, seperti apa hubungan dia dengan pasangannya. Kalau kamu masih singlenya, kelihatan banget ininya, jomblo ngenesnya ya Pisces. Tapi ini orang ada pasangannya saat ini, atau dia lagi dekat dengan seseorang, atau masih dekat dengan seseorang, atau masih terikat pernikahan dengan seseorang. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Pisces, dan tertarik untuk melihat dari sisinya dia, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Pisces single, Sun, Moon, Rising, Venus, Sun, Mars. Love reading untuk bulan September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.